Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahualam. Indonesia Bimurihi Bikuli lamhati Wana basir Manadama Wasi'ahu Ilmullah. Zid, sod, tambah suara, nyalikan. Halo, halo, tes terus full. Halo, halo, kelas bro. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi mujibatil husli. Kita masih bahas tentang sesuatu yang mewajibkan mandi besar, di antaranya wa bi ilajil hasyafah, dan dengan memasukkan kepala kemaluan laki-laki, helm. Wa bi ilajil hasyafati, dan dengan memasukkan kepala kemaluan laki-laki. Terus au qadriha, atau potongannya, seukurannya, au qadriha, atau seukurannya, fi farjin, di dalam lubang kemaluan, fi farjin, di dalam lubang kemaluan. Jadi termasuk mandi besar apabila kepalanya, umpamanya ini nih kemaluan laki-laki itu kan ada batas hasyafah tuh kepalanya atau helmnya. Andaikan kepalanya kemaluan ini masuk ke lubang kemaluan perempuan, ya, umpamanya masuk kepalanya aja masuk, walaupun tidak masuk semua, maka ini udah wajib mandi besar. Umpamanya nikah dengan istri ente, umpamanya masuk sedikit ya, hanya kepalanya saja, tidak masuk semua, walaupun tidak sampai keluar mani, ini udah wajib mandi besar. Au qadriha atau seukurannya, maksudnya gini, mungkin kemaluannya putus, ya. Ente tengah kencing, tiba-tiba ada orang main pisau. Ente tengah kencing berdiri, ada kawan ente main pisau, dilemparkan, pas jatuh, cetes, putus. Umpamanya putus sisa separuh. Kebetulan yang putus hasyafah, kepalanya yang putus, helmnya enggak ada helmnya. Kan enggak ada helm tuh Mas, gimana caranya? Ya, andaikan dia ini kan enggak ada helmnya, udah patah, sisa segini, ini patah nih, ya. Nah, lalu dia masukkan, kira-kira biasanya panjangnya helm tuh berapa kira-kira? Panjangnya sekitar segini umpamanya. Berarti yang dia patah, andaikan dia masuk seukuran helm, maka juga wajib mandi. Andaikan patah punya dia. Tapi kalau enggak patah, ya, kalau enggak patah maksudnya utuh, ya, masukkan helmnya saja, hasyafah atau kepala kemaluan, keluar mani atau enggak keluar mani, walaupun enggak masuk semua, ya, walaupun kemaluannya enggak masuk semua, yang masuk hanya hasyafah helmnya, maka wajib mandi besar. Kalau yang masuk hanya separuh helm, separuh hasyafah, separuh kepala kemaluan, enggak wajib mandi besar. Yang wajib mandi besar jika semua helmnya masuk, semua hasyafah atau kepala kemaluannya masuk. Masuk kemana? Ke lubang kemaluan perempuan, atau juga masuk ke sambil walau duburon, atau lewat dubur, lubang pantat istri umpamanya. Enggak boleh, makanya perempuan, dengarkan yang perempuan enggak boleh berhubungan dengan suaminya pertama waktu waktu haid atau waktu datang bulan, enggak boleh, hukumnya haram. Bahkan kalau umpama ente, suami ente maksa ente berhubungan pada waktu haid, lalu ente punya anak, itu nanti anaknya bisa kena penyakit kusta, lepra.
atau lepra ente kusta yang kena gatal-gatal nanti tangannya lepas. Ya. Bahkan nanti bisa anaknya tuh dikhawatirkan nanti anaknya juga akan melakukan perzinahan nanti. Yang melakukan hubungan pada waktu haid. Jadi perempuan tidak boleh berhubungan dengan suaminya pada waktu haid. Yang kedua, perempuan tidak boleh berhubungan dengan suaminya pada waktu nifas. Ya, setelah melahirkan tidak boleh sampai selesai 40 hari atau 60 hari. Juga yang ketiga, tidak boleh istri berhubungan dengan suaminya tidak boleh berhubungan lewat pantat istri, lubang pantat tidak boleh, itu hukumnya haram, dosa besar. Ngerti? Allah melaknat. Paham? Yang perempuan, walaupun suami ente ngerayu, dek, kami bosan dah lubang depan dek, ya, kami pingin ngerasa belakang, tak boleh. Ngerti? Haram, dosa besar. Umpamanya suami kalau ente tidak mau, dek, kalau adek tidak mau, abang cerai, tidak apa-apa, cerai kan abang, cerai. Ya, daripada ente melakukan dosa besar, minta cerai, tidak apa-apa. Kalau ente umpama gini, dek, pilih cerai atau mau. Ya, ente mikir kalau anak cerai, gimana nanti anak punya anak 5, tak apa-apa lah mau. Wah, dosa besar ente berlipat. Ya, tapi kalau ente cerai, udah biar, insya Allah karena Allah, ente yang penting ente taat atas perintah Allah, tidak melakukan maksiat, ente dicerai, insya Allah ada jalan lain. Siapa tahu ente nanti dapat suami yang lebih bagus dari dia lagi. Ngerti? Jadi tidak boleh. Jadi andaikan masuk lubang kemaluan suami ke, umpama dipaksa ente kena suami ente masuk ke lubang pantat, hanya helmnya saja juga udah wajib mandi besar. Baik yang punya kemaluan helm atau yang istrinya tersebut juga wajib mandi besar. Samir. Juga farji mayyitin atau kemaluannya mayat. Nah, ini dulu ada orang merkosa mayat. Ya. Orang semua takutkan, tuh malah dikena jadi perkosa mayat. Manalah otaknya. Nah, makanya hati-hati sekarang nih banyak kasus penculikan ya. Penculikan anak-anak. Kalau di luar negeri udah ada penculikan perempuan-perempuan besar-besar kayak gitu nih. Ya, nanti tengah jalan sendiri, nanti dipepet pakai mobil. Langsung ditarik masuk mobil, bawa lari. Itu di luar negeri. Nah, Indonesia belum ada kayak gitu. Nah, cuma bisa jadi ke depannya nanti Indonesia karena akhlaknya orang sekarang udah tambah rusak, bisa jadi nanti kayak gitu. Ya, makanya benteng terakhir yang paling aman pondok pesantren dah. Nggak ada tempat lain. Tempat lain nggak aman. Ya, sekolah di luar ngeri kayak gitu ya. Di pesantren insya Allah lebih aman daripada tempat lain. Terus jadi farji mayyit berhubungan dengan mayat. Umpama ketika baru bongkar kuburan, umpama yang meninggal artis cantik. Ya, artis cantik meninggal, ente gila-gila ke artis itu. Lalu ketika ente bongkar kuburan, ente perkosa tuh artis mayatnya itu diperkosa, baru masuk hasyafah, helmnya, kepala kemaluan, lalu ketahuan orang ente lari, wajib mandi besar. Ya, dan dosa besar zina ya, dosa besar tetap. Walaupun dengan mayat tetap zina. Ya, Samir. Au bahimatin atau hewan. Ya, lebih gila lagi. Ya. Ketika ngelihat kambing, masya Allah, kambing lebih cantik dari Dewi Persik. Umpamanya, kambing dikejar-kejar kambing. Akhirnya diperkosa lah kambing kena dia. Ketika masuk helmnya, ya ini juga wajib mandi besar. Kayak ada cerita ada orang merkosa kambing. Akhirnya kambingnya hamil. Ketika kambing hamil, ya dia berdoa, ya Allah, ana tobat ya Allah, ada jerah, ana tidak akan merkosa kambing lagi. Ada tobat. Dia takut ngapa? Takut anaknya keluar muka dia. Ya Allah, mudah-mudahan anak yang keluar wajahnya tidak seperti saya. Akhir keluar buntutnya, alhamdulillah buntut kambing. Ya mudah-mudahan kakinya bukan kaki manusia, keluar lagi kaki kambing. Sisa terakhir, sisa kepala. Duk gitu. Ya Allah, nangis-nangis tobat, ana jerah ya Allah, ana tidak akan merkosa kambing lagi. Mudah-mudahan kepalanya tidak kepala manusia. Keluar kepala kambing. Alhamdulillah, besok kena age kau beng-beng kata dia. Udah salah niat. Akhir ketika keluar kambing-kambing semua, besok kena age kau beng-beng kata dia. Ketika sekali di jalan, "Papa, nak kemana Pak? Papa?" kata dia. Aduh, dilupa rupanya suaranya. Dilupa doa suaranya yang jangan suara manusia. Rupanya suaranya manusia, dipanggil papa dia, ketahuan akhirnya. Ya. Terus.
Nah, jadi intinya apabila hasyafah atau helm atau kepala kemaluan masuk ke lubang depan atau lubang belakang atau mayat atau hewan, walaupun tidak masuk semua, walaupun tidak sampai keluar air mani, maka wajib mandi besar. Ya, terus. Nah, juga mandi wajib besar wa ru'yatul maniyyi, dan melihat mani, wa ru'yatul maniyyi, dan melihat mani fi thawbihi, di pakaiannya. Fi thawbihi, di pakaiannya. Terus au firashin, atau apa, kasur, alas, karpet, ya, au firashin, atau kasur atau alas atau karpet. Ada mani di sarungnya, di selimutnya, di karpetnya umpamanya, atau di apa, kasurnya. Terus la yanamu, yang tidak tidur, la yanamu, yang tidak tidur, fihi, di dalam firash, di ranjang itu, fihi, di dalam firash, ghairuhu, selainnya, ghairuhu, selainnya. Ya, umpama ente tidur di kamar, ini kamar ente, kamar sendiri. Umpama ente balik ke rumah, di kamar ente sendiri, ndak ada dek beradik ente yang tidur situ. Tiba-tiba ketika ente bangun tidur, rupanya di sarung ente ada mani, atau di ranjang ente ada mani, berarti itu udah positif, itu mani ente, wajib mandi besar. Kecuali jika kamar tersebut gantian tidurnya, umpama ente beradik ente 5, ya, pagi ente, sore abang ente, siang kakak ente, ya tak tahu tuh, belum tentu punya ente mani, bisa jadi punya yang lain. Nah, boleh ditanyakan. Atau lebih aman lagi, lebih aman, ya udah mandi besar, lebih aman. Tapi kalau memang tidak ada orang lain tidur kecuali ente sendiri, atau tidak ada orang pakai selimut, selimut tuh cuma ente sendiri yang pakai, orang lain tidak ada pakai, tiba-tiba dilihat ada air mani ente bangun tidur, berarti itu air maninya ente, mandi besar wajib. Samir. Wa yahrumu, dan haram, wa yahrumu, dan haram bil janabati, disebabkan junub, bil janabati, disebabkan junub, ma sesuatu, Samir. Yahrumu, yang haram, ma sesuatu, yahrumu, yang haram, bil hadasi, disebabkan hadas, bil hadasi, disebabkan hadas. Jadi orang yang junub, ya, yang junub tadi baik keluar mani atau head, keluar mani atau tadi berhubungan walaupun hanya masuk helmnya, hasyafah, kepala kemaluan, maka dia haram melakukan seperti orang yang haram melakukan sesuatu ketika hadas. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil gimana? Tidak boleh orang yang junub, tidak boleh megang Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh masuk masjid. Nah, sama, ya, tidak boleh baca Al-Quran. Berarti orang junub tidak boleh baca Al-Quran sampai dia mandi besar. Masuk masjid juga tidak boleh. Termasuk orang head. Kadang-kadang banyak ibu-ibu, nah, ibu-ibu ketika head, ibu-ibu ente nih, biasanya di masjid ada majelis taklim, dia ikut masuk ke masjid, ya, ikut majelis taklim, tidak boleh, ya, hukumnya haram, tidak boleh. Kalau di terasnya, mas, kita tidak masuk dalam, cuma masuk ke dalam, duduk di luar di teras, sama, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu terasnya apa? Terasnya satpam, terasnya pos kamling, apa terasnya masjid? Teras masjid. Apa yang dinamakan masjid itu tidak boleh. Oh, kami tidak masuk di terasnya, mas, hanya di halaman masjid. Halaman sekolah apa halaman masjid? Masjid juga tidak boleh, haram semua. Jadi semua yang diwakafkan untuk masjid itu masjid. Mau dijadikan apa aja? Umpama nih, umpama anggaplah nih bangunan ini diwakafkan untuk masjid. Semua nih, semua oleh Abi mamanya diwakafkan untuk masjid. Ente duduk di dalam haram, yang head, yang junub haram, cepat keluar. Duduk di terasnya haram. Umpama kena Abi disambung, juga termasuk yang diwakafkan untuk masjid, nyambung sampai ke pondok putra depan. Berarti ente berdiri, ya, duduk di jalan raya itu haram, itu juga masuk masjid. Kecuali dibatasi gini umpamanya. Ini masjid, masjid, saya wakafkan nih bangunan masjid, sedangkan itu yang jalan itu bukan masjid, ya, untuk halaman masjid, tapi tidak masuk masjid.
Sedangkan Pondok Putra diwakafkan untuk masjid. Berarti jalan itu bukan masuk masjid. Nah, sedangkan orang yang wakaf tanah untuk masjid, ada enggak dipisah-pisah? Apa semua tanah untuk masjid atau dipisah-pisah biasanya? Biasa semua tanah kan? Udah, pokoknya ini tanah saya wakafkan untuk masjid. Kalau dia udah ngomong gitu, jadi ketika tanah yang besar tersebut dibangun masjid, sampingnya dibangun untuk warung masjid, sampingnya untuk parkiran, maka semuanya itu adalah masjid. Nggak boleh ente junub, head masuk ke situ, tak boleh, hukumnya haram. Apa yang dinamakan masjid? Ya, masjid 7 lapis ke atas masjid, 7 lapis ke bawah masjid. Itu masjid. Andaikan ente ndak duduk di masjid, cuma ente pakai pesawat helikopter. Ini helikopter nih. Helikopternya ente stop di tengah-tengah masjid. Ini anggap masjid. Stop di tengah-tengah masjid. Stop. Ya, stop. Stop santai-santai di situ, masih ngopi di atas helikopter, juga haram. Kenapa? 7 lapis ke atas masjid, 7 lapis ke bawah masjid. Jadi nggak boleh kayak Masjid Mujahidin tuh. Masjid Mujahidin itu di atas dijadikan masjid, di bawah dijadikan tempat resepsi pernikahan. Itu ndak boleh. Kenapa resepsi pernikahan tuh laki-laki perempuan campur? Di situ ada yang tak pakai jilbab, resepsi pernikahan tuh. Sedangkan ini masjid, belum lagi perempuan datang yang head masuk situ. Ini penanggung jawab nih Masjid Mujahidin, pengurus-pengurusnya, tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan gara-gara cuma dapat untung seberapa tapi dibiarkan. Jadi di masjid itu 7 lapis ke atas, 7 lapis ke bawah itu masjid. Nggak boleh dibuat apapun. Umpama ini masjid, di masjid. Lalu di lantai 2 dibuat umpama diskotik, umpama. Lantai 2 diskotik, lantai 3 tempat pelacuran, umpamanya. Lantai atas tahfidz Al-Quran, umpama. Dapat dosa tak yang punya? Dapat dosa. Nggak boleh, masjid semuanya. 7 lapis ke atas, 7 lapis ke bawah. Ya, Samir. Juga nggak boleh orang junub wa muksun fil masjid, wa muksun dan diam. Wa muksun dan diam fil masjid, di masjid. Wa muksun dan diam fil masjid, di masjid. Jadi andaikan ente masjid di Masjid Al-Khairat yang Santi Putra, Masjid Al-Khairat. Lalu ente sebelum nunggu imam ente regut. Ketika ente tidur, ketika ente bangun, astagfirullahaladzim, ente pegang sarung ente, ngapa reka-reka, ente lihat, oh ente rupanya junub, cepat ente keluar, harus cepat keluar. Nggak boleh ente masih santai-santai. Nggak, masih mau tidur dulu bentar setengah jam. Nggak boleh, haram. Itu saking mulianya masjid. Pernah ceramah di satu tempat dulu ya, di daerah namanya, ya Allah, apa namanya itu, Kuala Ambawang. Itu ada satu masjid. Jadi pertama kali ceramah besar masjidnya. Sebelum ceramah ini ada kayu panjang-panjang gini, panjang-panjang kayak model kotak, bersusun rapi. Mikir, apa nih kayu, kata Mas? Banyak kayu. Kan acara Maulid Nabi, mungkin perakhiran Mas, mungkin nanti di atas itu untuk disusun buah-buahan kali. Mah terlalu awal datang, jamaahnya belum datang, baru pengurus ada mungkin 5 orang. Lama dapat setengah jam baru jamaah datang. Rupanya di depan kayu yang panjang-panjang tuh diberi kopi. Terus udah mulai ngeluarkan rokok. Melihat untuk apa kayu? Rupanya digini-gini. Oh, rupanya untuk asbak. Jadi asbaknya panjang-panjang. Ente tahu tempat makan ayam? Tahu? Pernah lihat kandang ayam? Kayak itu asbaknya tuh, panjang-panjang, satu depa. Bejijir. Banyak bejijir. Aduh, kata Mas ini. Masuk umur hidup ceramah baru sekarang ada masjid orang rokok. Ya, biasa kan ada cuma satu ya di pojok-pojok betapuk-tapuk. Ini terang-terangan. Bahkan kena panitia dibuatkan asbak. Panjang-panjang lagi asbak dan semua ngerokok. Biarkan, karena pertama kali. Teknik kita dakwah tuh gitu. Jangan baru masuk langsung keras, tak diundang lagi kena orang. Biarkan dulu, biar dia mau ngerokok lah. Ya, Pak Ustaz kami ngerokok. Lanjut. Biar loh. Jangan gitu marah-marah, keluar nanti tak dengarkan ceramah. Ya, biarkan dulu. Akhirnya ngerokok.
Baru ketika baca ya Nabi itu disimpan rokoknya, tidak dimatikan. Berdiri ya Nabi, dia selesai Nabi rokok lagi di masjid sambil mas ceramah ngerokok. Mas tak ada bahas tentang rokok. Ceramah 1 jam, Mas tak ada bahas tentang rokok. Tapi terakhirnya orang udah ketawa ada sakit perut. Saya mau tanya, masih mau ngundang saya enggak? Iya, enggak Mas tanya. Udah dapat 1 jam, udah lanjut Ustaz, lanjut. Insya Allah akan lanjut nanti acara tahun depan atau nanti acara lain kali, bulan depan atau nanti acara lain. Siap, mau undang saya lagi? Mau Ustaz. Senang cara masih. Senang Ustaz. Lucu Ustaz. Ngantuk? Enggak. Boleh, ada syaratnya ngundang saya lagi. Mau syaratnya? Mau. Syaratnya ngundang saya jangan ada lagi asbak atau orang rokok di masjid. Siap? Diam semua. Kalau siap silahkan, tidak siap jangan undang lagi. Dah, balik Mas. Dapat berapa bulan nelpon panitia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini hasil rapat orang kampung, Pak Ustadz lagi ditunjuk ceramah. Tunggu dulu, sebelum saya terima, siap tidak orang kampung itu tidak ada asbak? Siap mereka Ustadz, udah rapat dah Pak Ustadz. Benar, jangan ada ngerokok, siap mereka Ustadz. Akhirnya datang kedua kali ceramah, tidak ada asbak. Ya, dan tidak ada orang ngerokok. Kena Mas ceramah dapat setengah jam, mungkin ada yang ngerokok, keluar, nanti masuk lagi rokok. Ada berapa orang keluar rokok? Kenapa rokok ya? Nanti selesai rokok masuk lagi. Jangan ngerokok di masjid. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada ngerokok. Nah, harus pakai gitu tekniknya. Jangan nanti baru ceramah, rokok haram. Iya, diangkat nanti lempar kemarin ini. Udah tak dapat amplop lagi. Pakai teknik orang ceramah itu ya, pakai teknik ya. Ya. Masih ingat dulu ketika Habib Segap Baharun beliau ada undangan ceramah, Mas pada waktu ikut di satu surau, suraunya kecil separuh musola nih. Mas ikut mendamping beliau, di situ campur laki-laki perempuan, campur, bukan kayak gini dipisah. Campur, ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan. Pokok tersangkut lah mana laki-laki mana perempuan, tak tentu rudu dah pokoknya. Bercampur dah. Tak dipisah-pisah. Ya, beliau enggak marah. Ada yang nampak rambutnya, enggak nyinggung sekali tentang ini. Beliau ceramah tentang sholat. Ya, dengarkan 1 jam beliau ceramah, enggak nyinggung tentang ini. Ya, ceramah. Setelah itu lalu beliau bilang, kenapa enggak dipisah oleh panitia? Mama bilang, ini kalau umpama dipisah Pak Habib, nanti mereka lari Habib. Ya, lari mereka, sebagian lari ini. Oh ya khair, kata Habib, biar dulu pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan, memang harus gitu tekniknya. Karena kalau kita pisah, ayo laki-laki perempuan, yang laki-laki depan, perempuan belakang, tak boleh dekat-dekat. Balik dia, tak jadi dapat ilmu, tak sholat akhirnya. Ya, jadi tekniknya gitu, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, apalagi orang kita ini belum pernah ceramah di situ. Kecuali kita udah dikenal. Kalau dikenal ngamuk pun enggak apa-apa situ, tenang. Ya. Nanti baru balik kampung nanti pertama kali diundang suruh ceramah di masjid, tiba-tiba haram semua ya. Neraka semua. Ya udah tak dipakai lagi nanti. Pakai teknik pelan-pelan dulu. Nah, kalau kayak Mas sekarang di gang sini marah-marah ceramah di Masjid Al-Khairat Al-Falah. Ya udah apa-apa, udah biasa marah-marah. Tapi kalau belum dikenal tiba-tiba marah-marah, tak diundang lagi kena orang. Nah, stabil. Wat taraddudu dan pulang pergi. Bolak-balik. Wat taraddudu dan bolak-balik gitu je lah. Wat taraddudu dan bolak-balik. Terus fihi di dalam masjid, li ghairi udhrin tanpa ada udzur. Li ghairi udhrin tanpa ada udzur. Nah, ente junub belum mandi besar, ente masuk masjid, enggak ada kerja, bolak-balik aja. Ya, pergi sana, enggak boleh, haram. Kecuali ada udzur, contohnya ada udzur, ada ayam masuk masjid, ente mau ngusir ayam. Wah, usir, lari dah. Udah ente tutup pintu, rupanya ada lagi ayam masuk dari lubang lain. Nanti masuk lagi, usir lagi. Enggak apa-apa tuh. Ada hajat namanya. Kalau enggak ada hajat enggak boleh. Sambil. Wa qiraatul Qur'ani dan haram juga wa qiraatul Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'an dan membaca Al-Qur'an bigasdil qiraati dengan niat membaca. Bigasdil qiraati dengan niat membaca. Jadi orang yang junub
Ya, junub juga termasuk haid juga. Itu tidak boleh baca Al-Quran kalau niat membaca. Andaikan dia baca Al-Quran bukan niat membaca, contoh Qurannya sebagai wiritan dia, umpama ente setiap sebelum tidur baca ayat kursi. Ya, umpama tiap sebelum tidur ente baca ayat kursi. Lalu ente haid atau junub, boleh tidak ente baca ayat kursi? Boleh, tapi niatnya bukan niat baca Al-Quran, tapi niat wirid. Ya, wirid. Niat apa? Wirid. Wirid maksudnya baca sehari-hari. Ayat kursi, itu boleh. Yang tidak boleh niat baca Al-Quran. Makanya kalau mau tidur, jangan lupa selain baca bismika Allahumma ahya bismika amut, juga baca ayat kursi. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang baca ayat kursi di malam hari oleh Allah akan dilindungi di pagi hari. Orang yang baca ayat kursi di pagi hari oleh Allah akan dilindungi sampai malam hari. Dilindungi dari apa? Dari segala macam penyakit, musibah, setan, jin, santet, sihir, pelet, ya semua yang orang berniat jahat. Ayat kursi. Setelah itu baca apa lagi? Ya, mari diberi amalan oleh Abi Hasan Baharun. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apa faedahnya baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur? Ente bayangkan juga seakan-akan ente mengelilingi rumah ente. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya Allah akan dijaga dari 3. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur akan dijaga dari kebakaran, kebanjiran, kemalingan. 3. Jadi jangan lupa ente baca itu. Sebelum baca doa, kalau tidur kencing dulu, ya buang hajat dulu. Setelah itu wudu. Setelah wudu, lalu sholat sunnah wudu. Ada sholat sunnah wudu ya. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah. Baca Fatihah, baca surah bebas yang pendek-pendek lah. Setelah itu baru ente doa apa bebas. Baru setelah itu baca bismika, baca ayat kursi, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tambah-tambah baca sholawat atau yang lain itu boleh lebih bagus lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.